Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Jadi yang pertama yaitu urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup. Di dalam hidup berbangsa dan bernegara, terkadang masyarakat merasa bingung di mana yang lebih penting antara bangsa dan negara, dan terkadang malah menyepelekan keduanya. Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia. Sedangkan bangsa lebih merujuk pada persekutuan hidup manusia. Suatu negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri yang berbeda-beda antara negara itu dengan negara yang lain, karena identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bagi bangsa yang majemuk. Begitu dasar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan bernegara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit yang berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Indonesia merupakan negara terbesar dan tertenggara yang dikenal juga sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau yang membuat Indonesia dengan keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman ras, suku, bahasa daerah, agama, dan kebudayaan. Maka dari itu, sangat menyeramkan di mana bisa Indonesia begitu beragamnya dapat bersatu menjadi satu negara. Faktor-faktor yang dapat membuat Indonesia bersatu dan sosialistik, penanggungan akibat pembangunan, kesamaan dalam budaya, geografis, dan geografis. Maka dari itu, rakyat Indonesia memutuskan untuk bersama karena bangsa Indonesia untuk membentuk negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal yang paling besar dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terlahir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperkenalkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yakni panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara yang berisi 5 pedoman atau tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman bangsa memiliki kedudukan tertinggi di negara Indonesia. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya, dan diamalkan nilai-nilainya karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, perbedaan, dan himpitan dari para penjajah yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudak negara Indonesia seenaknya saja. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar, dan fondasi yang bisa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga sangatlah cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam pengusiran penjajah, melainkan juga untuk tujuan seumur hidup bangsa Indonesia lah Pancasila itu dirumuskan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Meliputi mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan yang mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah.